Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 240 Tidak ada ampun. Kakak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, Big Yellow langsung tertawa terbahak-bahak. Dia adalah orang yang tidak pernah takut menimbulkan kekacauan. Bahkan, jika tidak terjadi apa-apa, Big Yellow akan merasa tidak nyaman. Saat ini, kekuatan dan aliansi di lingkaran tengah kota Inferno menganggap Jiang Chen sebagai mangsa mereka. Liu Peng adalah yang pertama, dan pasti akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Tidak sulit untuk meramalkan bahwa kembalinya Jiang Chen ke kota Inferno akan menyebabkan kegemparan besar. Para pejuang manusia itu pasti akan menggunakan alasan untuk mempertahankan keadaan alami kota Inferno untuk menyerang Jiang Chen. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Orang yang luar biasa harus menanggung beban serangan itu. Selain itu, Jiang Chen tidak hanya terkenal sekarang, ia juga memiliki kekayaan yang besar. Menangkap Jiang Chen berarti memiliki sejumlah besar kekayaan, dan tidak seorang pun akan dengan mudah melepaskan kesempatan langka ini. Namun, Jiang Chen bukanlah orang yang bisa dengan mudah diganggu. Mereka yang mengincarnya pasti harus membayar harga yang mahal. Liu Peng adalah contoh yang baik untuk itu. Pada akhirnya, tidak pasti siapa pemburu itu, dan siapa yang diburu. Big Yellow sangat gembira, karena dia sangat mengenal Jiang Chen. Jiang Chen akan melakukan sesuatu yang besar sekali lagi, dia selalu melakukan sesuatu yang diimpikan semua orang, tetapi tidak berani melakukannya. Misalnya, merampok seluruh perimeter luar kota Inferno, atau melakukan seperti yang akan dia lakukan, merampok seluruh area tengah kota Inferno. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dalam angan-angan orang. Namun, Jiang Chen adalah orang yang benar-benar dapat mencapai hal-hal itu. Jangan menunda lagi, kita harus bergegas kembali secepat mungkin. Big Yellow terlalu tidak sabar untuk menunggu. Ayo pergi. Jiang Chen menguatkan semangatnya dan mulai terbang maju. Big Yellow dan Wu Jiu mengikuti di kedua sisi. Saudara Jiang, kamu benar-benar merampok semua orang di pinggiran luar kota Inferno. Aku yakin itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Ekspresi gembira terlihat di mata Wu Jiu. Dia sangat menyukai Jiang Chen, tidak ada yang tidak berani dilakukan pemuda ini. Melihat Jiang Chen membuatnya merasa seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri ketika masih muda. Kakak Jiu, kalau ada yang mau merampokku, bahkan membunuhku, menurutmu apa yang harus kulakukan? Jiang Chen menatap Wu Jiu dan bertanya. Dengan pengalamannya, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa Wu Jiu ini adalah pria yang luar biasa. Cara dia bertindak tanpa sengaja tidak ada bandingannya dengan pria biasa. Tak perlu dikatakan lagi, rampok saja mereka dan bunuh mereka. Siapa yang berani merampok ayah, ayah akan berbalik dan merampok. Siapa yang berani mencoba membunuh ayah, ayah akan mengirimnya ke neraka. Wu Jiu berkata dengan santai, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Itu menunjukkan karakter aslinya. Memang, dia dan Jiang Chen adalah orang-orang yang sebangsa. Orang tua, kau cukup pintar. Mulai sekarang, ikuti saja anjing tuan ini. Anjing tuan ini akan menjamin kehidupan yang baik untukmu. Big Yellow memandang Wu Jiu sambil menunjukkan ekspresi penghargaan. Enyah. Wu Jiu merasa dia harus menjaga jarak dari anjing ini. Di tempat lain, pertarungan sengit tengah terjadi di tengah pegunungan yang tandus. 6 orang yang berlumuran darah dikelilingi oleh 15 prajurit inti ilahi, dan ke-6 orang ini semuanya terluka parah. 2 di antaranya terluka lebih parah daripada yang lain, dan mereka tidak dapat berdiri tanpa bantuan. Sial, sepertinya kita akan mati hari ini. Wang Heng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras. Dialah yang menderita luka paling serius, dan dia membutuhkan dukungan Yang Meng untuk berdiri. 6 orang ini adalah Tian Yishan dan kelompoknya. Awalnya, ada 8 orang, tetapi 2 di antaranya telah meninggal sejak Jiang Chen menghilang. Mereka bersembunyi di sebuah gunung terpencil, tetapi pada akhirnya, mereka ditemukan oleh sekelompok pria. Kemudian, perkelahian sengit pun terjadi. Tinggalkan kami di sini, kami sudah sekarat. Salah satu dari mereka berkata, baik dia maupun Wang Heng tampak tidak baik, dan mereka merasa bersalah, karena mereka pikir mereka telah menyeret orang-orang lainnya ke bawah. Baiklah, Ketua Tian, kalian cari saja cara untuk kabur dari sini. Kami berdua akan mati bagaimanapun juga. Kami hanya beban bagi kalian sekarang. Kata Wang Heng. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tian Yishan berteriak pada Wang Heng. Haha, lucu sekali, lihat saja dirimu sekarang, kalian masih berusaha melarikan diri dari kami. Kesempatan yang sangat kecil. Tian Yishan, Jiang Chen telah merampok semua milik kita, dan aku akan membalas dendam kepadamu hari ini. Tidak seorang pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Salah satu prajurit inti ilahi tengah tertawa terbahak-bahak. Semua orang ini telah dirampok oleh Jiang Chen di benteng. Awalnya,
mereka masih takut pada Jiang Chen, dan tidak memiliki keberanian untuk menyerang Tian Yishan dan anak buahnya, tetapi karena 2,5 bulan telah berlalu, dan sepertinya Jiang Chen telah benar-benar menghilang, begitu pula semua prajurit kuat yang memburunya, rasa takut mereka terhadap Jiang Chen telah menghilang. Oleh karena itu, mereka mengarahkan jari mereka ke tongkat sihir Tian Yishan dan ingin melampiaskan kebencian mereka pada kelompoknya. Dan akhirnya, mereka telah menemukan target mereka. Apakah kalian benar-benar tidak takut dengan pembalasan dendam kepala Jiang? Kata Yang Meng. Masih belum pasti apakah Jiang Chen masih hidup atau tidak. Dan meskipun dia masih hidup, ada begitu banyak aliansi dan prajurit kuat dari area tengah kota Inferno yang memburunya. Jika dia ditemukan, kematian pasti menantinya. Membunuh kalian semua adalah satu-satunya hal yang dapat meredakan amarah kami, dan kami akan mengambil semua barang milik kalian untuk mengganti kerugian kami. Pemimpin itu mendengus dingin. Jangan buang-buang napas lagi pada mereka, mereka sudah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Ayo kita bunuh saja mereka. Seseorang berkata, baiklah, ayo kita bunuh mereka semua, tapi jangan biarkan mereka mati begitu saja. Setelah pemimpin itu menyelesaikan kata-katanya, semua orang dalam kelompoknya melepaskan energi mereka yang kuat, bercampur dengan niat membunuh yang kuat. Kekuatan besar itu mengguncang langit. Jauh dari tempat kejadian, Jiang Chen yang terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba merasakan niat membunuh ini. Dia segera berbalik ke arah dan mengarahkan pandangannya ke tempat kejadian. Ayah akan melakukannya dengan kalian semua. Suara gemuruh yang menyayat hati terdengar dari tempat riak-riak itu terasa. Meskipun tempatnya masih jauh, Jiang Chen masih dapat mendengarnya dengan jelas. Itu suara Wang Heng. Tian Yishan dan anak buahnya dalam bahaya, ayo cepat periksa. Ekspresi wajah Jiang Chen berubah. Dia merasa familiar dengan suara itu berasal dari Wang Heng. Setelah berpisah dengan Tian Yishan dan yang lainnya 2,5 bulan yang lalu, dia terjebak di ruang Poisonous Miasma, dan sekarang, dia baru saja lolos dari lubang sialan itu. Kemudian, dia secara tidak sengaja menemukan Tian Yishan dalam bahaya. Wah! Di kedalaman gunung yang sunyi, Tian Yishan, Guan Yiyun dan orang-orang lainnya masih berjuang untuk melawan. Setelah serangan pertama, mereka semua terluka. Ada 2 prajurit inti ilahi menengah di sisi yang berlawanan, tidak mungkin mereka bisa menandingi mereka. Haha, Tian Yishan, Guan Yiyun, bagaimana perasaan kalian saat kematian menghampiri? Apakah kalian takut sekarang? Sayang sekali, rasa takut tidak akan membantu, tidak peduli seberapa takutnya kalian tetap akan mati. Pemimpin itu terus tertawa terbahak-bahak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan tawanya, aura yang sangat kuat tiba-tiba turun dari langit. Semua orang di tempat kejadian bisa merasakannya. Mereka mengangkat kepala, dan tiba-tiba menemukan cakar naga raksasa menghantam ke arah mereka. Oh tidak! Seseorang berseru, lalu dia berbalik dan mulai melarikan diri tanpa ragu-ragu. Wah! Cakar naga merah darah itu menghantam dengan kuat, dan meskipun semua orang ini bereaksi cukup cepat, masih ada beberapa yang tidak bisa lolos dari serangan itu, dan langsung menjadi pasta daging. 5 dari 15 orang tewas, dan beberapa lainnya menderita beberapa luka akibat kekuatan yang luar biasa itu. Semua orang tercengang. Mereka merasa pernah melihat cakar naga itu di suatu tempat sebelumnya, tetapi mereka tidak ingat di mana. Namun, tak lama kemudian, mereka tahu jawabannya. 3 sosok turun dari langit dan mendarat di sebelah Tian Yishan dan anak buahnya. Saudara Jiang, murid junior Jiang, kepala Jiang. Ketika Tian Yishan dan anak buahnya melihat wajah pria itu, mereka semua berseru tak percaya, seolah-olah mereka baru saja melihat sinar matahari pagi di saat yang paling putus asa. Wang Heng langsung menangis, tidak ada yang lebih baik daripada melihat Jiang Chen saat ini. Mereka merasa lebih dekat dengannya daripada ayah mereka sendiri. Jiang Chen. Semua orang yang menyerang berteriak kaget pada saat yang sama. Kedatangan Jiang Chen membuat hati mereka sedikit mati. Sebagai orang yang telah menyaksikan bagaimana Jiang Chen memperlakukan musuhnya, ketakutan mereka terhadap Jiang Chen bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dan dipahami oleh siapapun. Kalian baik-baik saja. Di mana 2 lainnya? Jiang Chen menatap Guan Yiyun dan bertanya. Mereka sudah mati. Kalau kamu datang agak terlambat, kita semua juga akan mati. Guan Yiyun tersenyum getir. Ia merasa sedih ketika memikirkan kedua rekannya yang telah meninggal. Baiklah, aku mengerti. Jiang Chen menganggukkan kepalanya, lalu mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada orang-orang ini. Pil-pil yang diberikannya kepada mereka semua adalah pil penyembuh yang sangat baik. Pil-pil itu tidak diramu oleh Jiang Chen, melainkan dari cincin penyimpanan yang telah dirampoknya. Setelah itu, Jiang Chen menatap orang-orang yang berdiri di sekitar tempat kejadian. Dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Sepertinya membiarkan kalian hidup saat itu adalah kesalahan besar. Jiang Chen menatap mereka dengan tatapan dingin, menyebabkan mereka merasa seolah-olah ada sebilah pisau yang memotong wajah mereka. Sialan, ayo kita gigit dan bunuh mereka semua.
Big Yellow memamerkan gigi-giginya yang tajam. Kepala Jiang, kami tidak bermaksud menyerang mereka, tolong ampuni kami kali ini, kami bersedia mengikuti Kepala Jiang. Pemimpin itu segera memohon ampun, dan semua orang lainnya menganggukkan kepala tanpa henti. Mereka mengira Jiang Chen sudah mati, dan itulah sebabnya mereka menyerang Tian Yishan dan kelompoknya. Namun, bukan saja Jiang Chen tidak mati, dia berdiri tepat di depan mereka. Ini adalah takdir mereka. Tidak perlu. Sambil berkata demikian, Jiang Chen telah menghunus pedang panjang yang dingin, pedang yang haus darah. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, pedang panjang itu telah memotong tenggorokan pemimpin itu. Kepala dengan ekspresi yang sangat ketakutan terbang tinggi ke langit. Tepat saat Jiang Chen menyerang, si kuning besar telah melesat maju dan menggigit kepala seorang pria. Adegan itu sangat brutal dan berdarah. Ah! Setelah itu, terdengar teriakan mengerikan. Jiang Chen dan Big Yellow bergerak seperti dua tornado, mereka tiba di depan orang-orang ini, mengakhiri hidup mereka tanpa ampun, tidak meninggalkan seorang pun yang selamat. Hidup itu indah, tapi sangat menyedihkan. Seseorang baru bisa memahaminya setelah mereka meninggal. Jiang Chen perlahan menyimpan pedang haus darah, lalu bicara sambil menatap mayat yang tergeletak di genangan darah tanpa emosi apapun. Wu Jiu yang berdiri di samping mereka tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak merasa tidak nyaman saat menyaksikan adegan berdarah ini. Dia menatap Jiang Chen, lalu menganggukkan kepalanya tanpa suara. Sikap dan pendekatan seperti ini seharusnya tidak ditemukan pada seorang pemuda yang baru berusia 15-16 tahun. Murid junior Jiang, kamu sudah berhasil menembus alam inti ilahi. Guan Yiyun telah merasakan serangan Jiang Chen, dia merasa sangat senang dan mencoba untuk memastikannya. Ya, benar. Cepatlah makan pil yang kuberikan padamu dan sembuhkan lukamu. Kakak Jiu, Big Yellow, tolong bantu aku membawanya, kita harus segera kembali ke kota Inferno sekarang. Kata Jiang Chen. Baiklah. Wu Jiu dan Big Yellow menganggukkan kepala mereka. Setelah itu, keduanya melepaskan energi Yuan mereka dan mengangkat orang-orang ini. Kemudian, mereka mengikuti Jiang Chen dan terbang menuju kota Inferno dengan kecepatan tinggi.